warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Mulyani dengan NIM 2204045000012 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana mengidentifikasi fenomena-fenomena sosiologi maupun fenomena-fenomena antropologi yang terjadi di kehidupan sekolah. Nah, dalam hal ini, kehidupan sekolah ini tentunya terjadi pada tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, dan tingkat sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Pada itu, yuk kita simak videonya. Sekolah memegang peranan yang penting dalam proses sosialisasi anak, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan kelakuan sosial setelah ia masuk ke sekolah. Di rumah ia hanya bergaul dengan orang yang terbatas jumlahnya, terutama dengan anggota keluarga dan anak-anak tetangga. Suasana di rumah bercorak informal dan banyak tingkah laku yang diperbolehkan menurut suasana di rumah. Di sekolah, anak itu mengalami suasana yang berlainan, bukan lagi anak istimewa yang diberi perhatian khusus oleh ibu guru, melainkan hanya salah seorang di antara puluhan murid lainnya di kelas. Guru tidak mungkin memberikan perhatian banyak kepadanya karena harus mengutamakan kepentingan kelas sebagai keseluruhan. Untuk itu, anak-anak harus mengikuti peraturan yang bersifat formal yang tidak dialami anak di rumah, yang dengan sendirinya membatasi kebebasannya. Dalam kelas, ia harus selalu memperhatikan aturan dan kepentingan anak-anak lain. Dengan suasana kelas yang demikian, anak itu melihat dirinya sebagai salah seorang di antara anak-anak lainnya. Demikian rasa egosentrisme berkurang dan digantikan oleh kelakuan yang bercorak sosial. Jadi di sekolah anak itu belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru yang memperluas keterampilan sosialnya. Ia juga berkenalan dengan anak yang berbagai ragam latar belakangnya dan belajar untuk menjalankan perannya dalam struktur sosial yang dihadapi di sekolahnya. Manusia pada dasarnya hidup di dalam suatu lingkungan yang serba berperanata. Artinya, segala tindakan dan perilakunya senantiasa akan diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam studi sosiologi dan antropologi, cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama itu disebut sebagai peranata sosial. Apabila seseorang masuk di dalam suatu lingkungan sosial, tentunya misalnya dalam lingkungan sekolah, ia akan dilayani sekaligus terikat oleh seperangkat aturan yang berlaku di lingkungan tersebut, misalnya melaksanakan aturan tertib di sekolah sesuai dengan kedudukan atau status dan perannya. Demikian juga seorang murid di suatu lingkungan sekolah, ia akan mendapatkan pelayanan tertentu, misalnya dalam hal pembelajaran, menerima informasi, dan sebagainya. Tetapi sekaligus akan terikat oleh seperangkat norma yang berlaku, misalnya tentang prasyarat mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. Untuk dapat mengikuti pendidikan di jenjang SMP harus lulus SD terlebih dahulu. Untuk mengikuti pendidikan di jenjang SMA harus lulus SMP terlebih dahulu. Harus mengenakan seragam tertentu, harus mengikuti prosedur tertentu, misalnya dapat mengikuti ujian setelah mengikuti pendidikan dalam kurun waktu tertentu, dan seterusnya. Masih banyak peranata sosial lain yang secara umum memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur cara-cara warga masyarakat, dalam hal ini dalam lingkungan sekolah, dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang penting. Dengan berlakunya aturan-aturan tersebut, sebagai pihak sekolah juga harus memberikan sanksi bagi pelanggar tata tertib sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Stratifikasi sosial terjadi karena adanya sifat kebanggaan terhadap suatu dalam benak masyarakat. Selama sifat ini ada, maka di kehidupan sosial manapun pasti ada yang namanya stratifikasi. Hanya saja wujudnya berbeda. Mengapa demikian? Karena yang dibanggakan oleh masyarakat tiap zaman dan tiap tempat bisa berbeda. Seseorang yang mempunyai tugas sebagai pejabat, ataupun ketua, atau pemimpin, atau misalnya dosen, pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai tugas apapun. Karena penghargaan terhadap jasa atau pengabdiannya, seseorang bisa pula ditempatkan pada posisi yang tinggi, misalnya pahlawan, pelopor, penemu, dan sebagainya. Dapat juga karena keahlian dan keterampilan seseorang dalam pekerjaan tertentu, dia menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak mempunyai keterampilan apapun. Sedangkan ukuran dan kriteria yang dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan dan wewenang, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan atas perkembangan dan pembentukan individu. Tingkat pendidikan seseorang mempunyai hubungan yang tinggi dengan kedudukan sosialnya. Pendidikan dalam hal ini
memiliki peranan yang strategis dalam membentuk stratifikasi sosial, sehingga banyak sekali orang tua atau wali yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang setinggi mungkin. Mobilitas sosial seseorang sangat memberikan dampak yang besar. Dapat kita lihat dari seorang guru yang mengajar di sekolah. Selain itu, ia pun membantu siswa untuk mengembangkan diri. Kegiatan lain yang dilakukan seperti mengurus bidang-bidang yang ada di sekolah. Tidak hanya itu, seorang guru berpartisipasi untuk kegiatan sekolah lainnya. Tentunya dari kerja keras yang dilakukan oleh guru tersebut, maka akan diangkat menjadi kepala sekolah. Itu termasuk ke dalam perubahan mobilitas sosial horizontal. Dengan demikian, dalam melakukan perubahan mobilitas sosial, tentunya dilihat dari faktor struktural dan faktor dari individu itu sendiri. Selain dari mobilitas sosial, juga ada perubahan sosial. Perubahan sosial ini dapat terjadi pada bidang pendidikan. Hal ini seiring dengan berkembangnya metode pembelajaran dan kurikulum yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat perubahan pada pendidikan. Contoh perubahan sosial di bidang pendidikan dapat kita lihat dari cara mengajar guru berubah seiring perkembangan zaman. Berbagai penelitian telah dilakukan terutama dalam bidang psikologi kepada peserta didik. Tentu saja mereka menginginkan cara mengajar yang lebih baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, perkembangan teknologi juga semakin memajukan cara mengajar, seperti penggunaan proyektor dalam mengajar. Tetapi dengan perkembangan teknologi tersebut, guru juga harus berfokus dengan cara mengajar yang baik dan benar sembari menggunakan alat teknologi yang semakin canggih. Pendidikan ideal. Apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan pendidikan yang ideal? Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang beratribut robot cerdas, tetapi juga peserta didik dengan karakter yang baik. Pada tahap ini, guru dan sistem pendidikan memiliki andil yang signifikan. Model pendidikan Rabindranath Tagore dan Ki Hajar Dewantara layak untuk dikembangkan untuk mewujudkan pendidikan yang ideal. Keduanya memiliki persamaan tujuan, yaitu untuk pembangunan atau pembentukan karakter peserta didik. Meskipun demikian, gagasan kedua tokoh tersebut bukan tanpa kekurangan. Oleh karena itu, disarankan yang pertama, pengembangan pendidikan disesuaikan dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Yang kedua, yang dilakukan yaitu pemerintah sebagai pengembangan sistem pendidikan perlu kiranya mempertimbangkan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk modal perbaikan pendidikan ke depannya. Yang ketiga, guru sebagai pelaksana sistem pendidikan harus memposisikan diri bukan hanya sebagai komando yang hanya memberi perintah, tetapi juga sebagai tukang kebun atau biasa disebut juga dengan pamong yang mengawal dan mengawasi proses yang dijalani peserta didik. Kebudayaan. Dalam hal ini, pendidikan bertujuan agar menjadikan manusia berbudaya dapat dilihat dari cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku, dan produk pikiran yang dimiliki. Pendidikan yang tidak tereliminasi oleh kebudayaan, maka pendidikan harus memiliki visi yang relevan dengan budaya setempat, sehingga proses yang dimulai dari kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, satgas, dan peranata sosial lainnya akan tercapai dalam menjadikan manusia yang berbudaya. Tabe merupakan salah satu contoh budaya warisan leluhur atau kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan untuk menghormati atau menghargai orang lain. Tabe paling sering digunakan ketika hendak minta permisi untuk melewati arah orang lain. Transmisi kebudayaan merupakan proses yang dilakukan oleh generasi tua kepada generasi berikutnya tentang bagaimana berpikir, bertingkah laku dengan benar dan bermoral serta mempercayai dan menghayati nilai kemanusiaan yang ada dalam kelompok budaya masyarakat. Dengan kata lain, bagaimana usaha yang dilakukan orang tua atau orang dewasa kepada anak-anak mereka agar dapat berkembang sesuai dengan aturan dan norma yang ada di dalam lingkungan budaya mereka. Dalam hal ini, budaya Tabe berperan penting dalam pembentukan karakter santun dan hormat, baik kepada orang tua maupun dengan sesama. Walaupun terkadang terlihat sepele, tetapi budaya ini menerapkan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondisi yang harmonis. Selanjutnya, budaya belajar. Budaya belajar seringkali kita jumpai di lingkungan sekolah. Dalam hal ini biasanya terjadi baik dalam pembelajaran di kelas, di luar kelas, dan di dalam atau di luar sekolah.
Budaya belajar di sini dapat dilihat dari bagaimana peserta didik membudayakan belajar dalam dirinya. Membudayakan maksudnya sikap dan tindakan bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan bagi mereka. Kebiasaan aktif belajar akan membuat seorang anak menjadi seorang penuntut ilmu sepanjang hayat. Setiap anak dapat belajar dimanapun dan kapanpun, sehingga pengetahuan dan keterampilannya bertambah setiap hari tanpa ketergantungan dengan kehadiran seorang guru di sekolah. Dalam hal ini pula, keaktifan siswa juga didukung oleh sarana dan prasarana yang ada pada saat proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah berlangsung. Dalam upaya membangun Indonesia, gagasan multikulturalisme menjadi isu strategis yang merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi. Alasannya adalah bahwa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan multikultur di mana kebudayaan tidak bisa dilihat hanya sebagai kekayaan atau yang diagungkan, tetapi harus ditempatkan berkenan dengan kelangsungan hidup sebagai bangsa. Hanya saja, pendidikan multikultural di sini hanya mempersiapkan anak didik dengan kesadaran budaya etnik mereka sendiri. Padahal tujuan pendidikan multikultur adalah untuk mempersiapkan anak didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional, dan antar budaya etnik lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai fenomena-fenomena sosiologi dan antropologi yang terjadi di lingkungan pendidikan dan bagaimana cara mewujudkan pendidikan ideal serta bagaimana cara kita untuk menganalisis kritis fenomena tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.